Wajar banget kalau film Nosferatu karya Robert Eggers lagi rame diomongin di sosmed belakangan ini, karena memang filmnya sebagus itu. Film yang berhasil bikin nuansa mencekam lewat perpaduan cantik, sinematografi, musik dan sound design, dan juga acting dari semua pemainnya, terutama Lily Rose Depp. Film ini tuh kerasa banget diciptakan untuk bioskop, untuk layar lebar, karena cinematic experience-nya yang juara. Jadi gue yakin film ini itu nggak akan enak dinikmati di layar TV, karena banyak banget scene gelap, dan secara sound design itu gue yakin akan lebih maksimal kalau nontonnya di bioskop. Sebelum gue share kenapa gue suka banget sama film ini meskipun ada sedikit catatan, gue pengen cerita sinopsisnya. Jadi film ini itu menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Thomas yang merupakan agen properti. Dia itu disuruh bosnya untuk pergi ke sebuah kastil terpencil untuk menemui Orlok. Orlok ini adalah vampir, di mana Orlok ini pengen beli rumah di sebuah tempat gitu, dan si Thomas ini harus menyelesaikan proses berkas-berkasnya gitu. Ternyata Orlok ini tuh pengen memiliki istrinya Thomas yang bernama Ellen. Itu kenapa Thomas itu bisa berakhir di kastil itu, karena sebenarnya Orlok itu pengen menghabisi si Thomas. Ternyata Orlok ini bukan sekedar pengen mendapatkan istrinya Thomas, dia juga pengen menguasai dunia dengan memberikan sebuah wabah mengerikan, di mana akhirnya dia di situ bisa membinasakan semua manusia, dan satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan ini adalah Thomas dan juga istrinya Ellen. Itu yang berusaha untuk diungkapkan di film ini gitu. Sebenarnya ceritanya sangat mengalir ya, sangat enak banget untuk dipahami dan cukup intens gitu cara penceritaannya. Nah, yang pertama gue suka dari film ini jelas adalah sinematografinya. Jadi impresi pertama gue saat menonton film ini adalah shotnya itu indah banget, rasanya kayak nonton lukisan-lukisan klasik gitu, hitam putih yang bergerak gitu. Bener-bener moving image atau movie itu diimplementasikan secara maksimal di film ini gitu. Gue suka Robert Eggers gimana mengcapture panorama-panorama dan bangunan-bangunan, karakter-karakternya yang tertekan secara emosional dan spiritual, mental, segala macam. Itu bisa di-capture dengan shot-shot yang kalau di screen capture itu layak banget dijadikan wallpaper gitu. Sebagus itu. Belum lagi ngomongin soal movementnya, kamera movementnya. Itu mengingatkan gue sama film-film klasik gitu ya, kayak Citizen Kane atau film-film Hitchcock gitu, di mana kameranya tuh banyak panning yang membuat kita penasaran gitu lewat ketidakmulusannya gitu. Jadi gue ngerasa film itu memang sengaja menciptakan pergerakan kamera yang kadang-kadang nggak mulus gitu loh, kayak gerak kameranya tuh sedikit patah-patah gitu. Sekali lagi untuk mengingatkan kita merasakan gimana di tahun itu tuh film tuh kayak gimana gitu. Hitam putih, abad 19 awal gitu ya. Jadi gue suka komposisi gambarnya. Itu indah-indah, cantik-cantik, dan memang memperkuat nuansa mencekam dari filmnya itu sendiri gitu. Banyak banget permainan shadow gitu, permainan bayangan gitu, yang membuat filmnya memang mayoritas gelap. Itu kenapa gue ngerasa film ini tuh nggak akan enak untuk ditonton di TV, karena banyak banget scene gelap gitu. Kecuali TV kalian atau kalian punya proyektor yang bagus di rumah gitu untuk bisa mengcapture suasana gelap yang bagus gitu, mungkin bisa enak ditonton. Tapi kalau nggak punya, menurut gue bioskop adalah satu-satunya cara untuk bisa menikmati film ini secara ultimate gitu, karena emang shot-shotnya bagus. Dan bagaimana Robert Eggers menuangkan kata-kata shadow atau bayangan terus di-capture juga lewat visualnya, itu gue suka banget sih. Film ini tuh banyak menggunakan elemen-elemen siluet, shadow sebagai penggerak cerita dan juga elemen-elemen dari penceritaan secara visual. Terus yang kedua, yang gue suka banget dari film ini adalah musik dan sound design-nya. Jadi musik dan sound design-nya itu sangat-sangat mendukung adegan dan juga penggambaran atau visualisasi ceritanya gitu. Banyak momen yang kameranya itu bergerak secara sebenarnya umum gitu ya. Movementnya tuh sederhana, umum. Tapi karena musik dan sound design-nya itu dikemas secara intens dan secara komplit gitu ya. Bisa membangun horor, bisa membangun drama, bisa membangun ketegangan gitu. Jadi adegan itu jadi menarik banget gitu. Pergerakan-pergerakan mereka. Belum lagi suara-suara mistis yang diciptakan, suara-suara hewan itu bisa saling beradu, saling melengkapi dengan sangat indah gitu. Tapi tugas utamanya untuk bisa membuat kita merasa ketakutan, merasa tertekan, merasa ngeri, itu tercapai banget sih. Gue suka perpaduan gambar dan musiknya itu selaras dan tidak tumpang tindih gitu loh, sama-sama menguatkan. Itu keren banget. Nah, selanjutnya yang gue suka banget dari film ini adalah acting para pemainnya. Jadi gue ngerasa pemain-pemain di film itu berhasil menunjukkan karakternya tanpa ada rasa nanggung gitu. Semuanya total banget. Terutama Lily Rose Depp sama Bill Skarsgård. Lily Rose Depp itu punya satu momen di mana dia kesurupan, kejang-kejang, bergetar di atas kasur gitu ya. Kayak orang sakit gitu. Tapi kita ngerti juga kalau dia tuh sebenarnya
kerasukan gitu. Itu gokil sih. Itu jarang banget gue lihat ya penampilan kayak gitu. Penampilan orang yang benar-benar kesurupan gitu. Terutama dari film-film Hollywood, karena benar-benar cara dia mengekspresikan kesurupannya tuh nyata banget gitu, rasanya nyata banget. Apalagi adegan dimana dia ngobrol sama Thomas di ruang tamu sampai akhirnya lidahnya menjulur, itu benar-benar nyeremin banget sih cara dia mengekspresikan wajahnya sebagai orang yang kesurupan. Nah, kalau Bill Skarsgård itu sepanjang film bagus. Sepanjang film dia benar-benar menjadi Orlok yang menyeramkan, misterius, dengan gerak-gerik yang menakutkan gitu. Dia tuh pengen banget menguasai lawan bicaranya. Dia nggak pernah mau berada di bawah. Dia selalu pengen menjadi superior siapapun lawan bicaranya. Dengan caranya dia sendiri gitu. Ada yang lewat trik, ada yang lewat teriakan, ada yang lewat pergerakan, ada yang lewat seduce gitu ya. Itu gue suka banget sih gimana Bill Skarsgård ini emang cocok banget menjadi setan-setanan yang creatures gini ya. Itu keren banget sih cara dia bergerak, cara dia menjentikan jari, cara dia ngomong. Wah, gokil sih. Kalau Nicholas Hoult menurut gue masih cukup aman, biasa aja. Meskipun di beberapa adegan ketakutan dia berhasil menampilkan matanya yang ketakutan, badannya yang ketakutan juga gitu. Tapi tidak di level dimana Lily Rose Depp dan juga Bill Skarsgård tadi. Nah, yang mungkin menjadi highlight juga adalah penampilannya Willem Dafoe. Jadi Willem Dafoe di sini juga punya acting yang lucu, bisa memecah suasana, tapi juga bisa meyakinkan kita bahwa dia adalah orang yang capable di bidangnya, dan cara dia mendeliver kata-kata, mendeliver ilmu yang dia punya itu meyakinkan banget gitu. Meskipun kita tahu dia itu adalah profesor yang nyentrik, itu keren banget sih. Perpaduan antara acting, musik, dan sinematografi ini membuat film ini menjadi komplit gitu. Meskipun ada juga bagian yang gue kurang suka, yaitu ketika masuk ke act 3, banyak banget hal yang ingin dijelaskan secara verbal, secara dialog, yang akhirnya membuat filmnya tuh merasa dragging gitu. Nggak kayak di awal atau pertengahan film yang kita disajikan visual tanpa dialog, cuma musik, cuma pergerakan, cuma adegan yang membuat kita engage gitu sama filmnya. Tapi kalau di akhir-akhir tuh banyak banget yang pengen dijelasin secara dialog, jadinya dragging, jadinya cukup bosen. Meskipun gue tahu itu memang poin-poin yang penting, tapi mungkin cara delivernya yang membuat kita yang nonton itu kayak bosen gitu rasanya, kurang satset gitu sih. Kerasa banget cukup melelahkan di bagian itu. Tapi sepanjang filmnya itu nggak kenapa-kenapa, tetap enjoy menikmatinya, terutama di bagian endingnya itu gong banget sih, terasa banget klimaksnya, puncaknya, dan puas banget dengan apa yang disajikan ceritanya. Nah, buat yang nanyain sensor, jadi di bioskop Indonesia ini ada sensor sekitar 1-2 menit, yang dimana gua ngerasa seamless banget, sangat-sangat mulus. Gua nggak nemu di mana bagian dipotongnya, sampai akhirnya gua nanya ke teman-teman yang lain dan akhirnya jelasin di bagian mana yang dipotong, dan gua ngerasa oh, cara mereka mengakalinya tuh dengan ini gitu. Jadi kerasa seamless banget. Kalau kalian nanti nonton terus ngerasa bagiannya patah, mungkin gue akan kelewat ya. Tapi silakan tulis di kolom komentar. Kalau menurut gue sendiri sih sangat seamless dan gue sangat menikmati filmnya. Nggak ada bagian yang hilang banget lah di film ini. Itu aja sih dari gue. Wajar banget kalau film ini tuh dapat 4 nominasi Oscar ya. Karena memang filmnya sebagus itu. Itu aja. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Habis Nonton Film. Sampai ketemu di video Habis Nonton Film selanjutnya. Dadah.